Anda sangat suka berolahraga? Pasti kesehatan adalah alasan utama Anda berolahraga. Biasanya, lari adalah olahraga yang paling sering dilakukan oleh banyak orang. Selain lari, ada beberapa olahraga lain yang paling digandrungi masyarakat di dunia, seperti sepak bola, basket, hingga bulu tangkis. Namun, pernahkah Anda mencoba olahraga yang sedikit aneh dan di luar nalar manusia? Dalam video kali ini kita akan menyaksikan olahraga paling aneh yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Assalamualaikum Sobat Ruang Olahraga, kembali lagi di channel kami. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Menggendong istri diselenggarakan setiap tahun di Sonkaja, Finlandia. Setiap kontestan yang mengikuti ajang ini diwajibkan membawa seorang istri. Nantinya, sang suami akan menggendong istri dan berlari sepanjang 250 meter sambil melewati halang rintang. Mungkin bagi Anda terdengar aneh, namun kompetisi tersebut sudah berlangsung sejak lama dan para peserta harus melalui babak kualifikasi seperti halnya Piala Dunia Sepak Bola. Sebanyak 53 pasangan dari 13 negara harus saling bersaing untuk menjadi pemenang. Ide lomba unik ini terinspirasi dari legenda Ronkainen, si pencuri pada abad ke-19. Ia sengaja menguji anak buahnya dengan cara memaksa mereka membawa kantong-kantong semen berisi gandum atau seekor babi agar mampu berlari dengan cepat. Semua kontestan tidak boleh berhenti ketika sudah memulai olahraga ini. Jika berhenti, maka akan mendapat penalti selama 15 detik. Pemenangnya akan membawa pulang ponsel keluaran terbaru dan bir seberat badan si istri. Warga Darwin, Australia dinobatkan sebagai tempat yang paling tinggi tingkat pengkonsumsi bir di dunia. Pada tahun 1974, warga setempat menciptakan olahraga yang memanfaatkan kaleng-kaleng bir yang sudah kosong. Kaleng-kaleng yang terbuat dari aluminium itu dirakit sedemikian rupa hingga membentuk sebuah perahu. Para peserta yang membuat perahu dari kaleng itu saling berlomba di Mindil Beach. Setiap tahunnya olahraga unik ini bisa dihadiri 20.000 penonton. Turnamen festival tahunan di Port Lincoln, Australia Selatan ini dinilai sangat aneh. Para peserta festival harus melempar ikan tuna sejauh mungkin. Cara bermainnya mirip seperti olahraga lontar martil. Ekor ikan tuna diikat dengan tali. Kemudian, peserta berputar beberapa kali sebelum melempar ikan tuna tersebut. Olahraga ini sempat mendapat kecaman dari pemerhati binatang. Karena dikecam, pihak panitia menggantinya dengan ikan plastik. Aneh-aneh saja ya. Kalian pasti pernah melihat permainan catur dan olahraga tinju. Lalu, bagaimana bila kedua olahraga ini dimainkan secara bersamaan? Penggabungan catur dan tinju dilakukan di Finlandia. Permainan ini dibagi menjadi 11 ronde. Permainan catur dan tinju dimainkan selama 4 ronde secara bergantian. Di 3 ronde terakhir, kedua peserta yang berada di ring harus saling jotos hingga bisa menentukan pemenang. Pemenang akan ditentukan dari skakmat atau KO. Festival paling populer di Catalan, Spanyol adalah Menara Manusia. Olahraga ini melibatkan banyak manusia untuk membangun menara setinggi-tingginya. Ini adalah sebuah tradisi warga Katalan sejak abad ke-18. Olahraga ini pernah masuk ajang Olimpiade tahun 1992 di Barcelona. Tradisi ini ditetapkan UNESCO sebagai salah satu karya agung warisan budaya oral serta non-bendawi manusia. Dari namanya saja sudah aneh. Apalagi olahraganya. Ya, olahraga ini dilakukan dengan berlari kencang menuruni bukit demi mengejar keju. Perlombaan ini biasanya dilakukan warga Inggris guna menyambut musim panas dan musim semi. Setiap tahun, lomba gelar keju ini dilakukan di Bukit Cooper, Gloucestershire. Perlombaan yang awalnya adalah sebuah tradisi kuno di desa Inggris ini memang sangat berbahaya. Bagaimana tidak? Para peserta harus berlari kencang menuruni lereng yang curam mengejar satu keju yang berbentuk silinder. Salah sedikit saja, cedera dan nyawa menjadi taruhannya. Jika pada umumnya adu panco dengan tangan, kali ini ada yang unik, yaitu menggunakan jempol kaki.
Varian panco ini sudah dilakukan selama berabad-abad di Inggris. Perlombaan ini ada setiap tahun. Sebelum bertanding, para peserta akan diperiksa dokter guna memastikan kaki mereka bebas dari jamur dan cedera. Di Inggris, perlombaan ini diikuti berbagai kalangan, mulai dari ibu rumah tangga, remaja, dan para lelaki dewasa. Beberapa tahun terakhir, nomor adu tampar mendapat atensi penonton. Siapa yang paling kuat menampar, dia yang menang. Artinya, orang yang menampar harus bisa menjatuhkan lawannya hanya dengan satu tamparan. Perlombaan ini sangat populer di Rusia. Tak hanya dapat uang tunai, para pemain biasanya mengikuti ajang ini agar bisa melepaskan beban psikologis. Meski tetap ada persyaratan khusus, biasanya perlombaan adu tampar ini hanya berlaku di kalangan kaum lelaki. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Salam olahraga.